Hai Diggers, selamat datang kembali di Movie Digger Channel. Sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur cerita film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas alur film super seru dan lucu tentang cewek sultan kaya raya yang tinggal di lingkungan elit Amerika bernama Malibu yang harus bersekolah di asrama Inggris dan jauh dari kota. Kira-kira bakal betah nggak ya? Scene diawali dari seorang gadis bernama Poppy yang sedang berbicara dengan adiknya. Ia mengatakan sangat tidak setuju dengan niat ayahnya yang akan menikah lagi. Ibu dari mereka sendiri sudah meninggal sejak Poppy berusia 10 tahun. Namun, Poppy ternyata belum berhasil melupakan ibunya. Karena itu, Poppy mengundang seluruh teman-temannya untuk berpesta di rumah dengan niat ingin menggagalkan rencana ibu barunya yang akan datang tinggal ke rumah. Ayah Poppy tentu saja sangat marah dan mengusir semua teman-teman Poppy. Melihat sikap Poppy yang semakin kelewat batas, ayahnya berniat sekali memindahkan Poppy ke sekolah asrama wanita di Inggris agar Poppy memiliki perilaku yang baik. Akhirnya, tibalah hari di mana Poppy dikirim ke sekolah baru yaitu Abbey Mount. Mereka berdua disambut oleh sang kepala sekolah yang bernama Kingsley. Bu Kingsley tersenyum dan menjelaskan bahwa Abbey Mount sangat ahli dalam mengurus anak-anak nakal. Poppy yang tampak mencolok dengan pakaian mahal akhirnya didatangi oleh si ketua OSIS yang bernama Harriet. Tidak suka dengan sikap Poppy yang tidak sopan itu, Harriet dan gengnya berniat untuk memberi pelajaran kepada Poppy. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Poppy merasa terkejut karena bukannya sendirian, ia malah berada di kamar bersama dengan siswi-siswi lainnya. Kemudian, seorang pengawas kamar datang, meminta handphone para siswi yang memang hanya boleh digunakan saat akhir pekan saja. Hal ini tentu saja membuat Poppy semakin kesal. Ia berusaha menyogok wanita itu dengan $100, namun tentu saja ditolak. Scene berlanjut saat kegiatan makan bersama di asrama. Tiba-tiba datanglah sesosok pemuda tampan ke dalam ruangan. Drippy, teman sekamar Poppy yang berambut pirang, menjelaskan bahwa laki-laki itu bernama Freddy dan dia adalah anak sematawayang Bu Kingsley. Karena ketampanannya itu, tentu saja si Harriet tampak sangat menyukai Freddy. Saat malam hari, pengawas meminta semua siswi untuk bersiap tidur. Namun, diam-diam Poppy menuju ke lab komputer untuk menghubungi sahabatnya di Amerika. Ketika sedang mengirim email, Poppy melihat Drippy berjalan ke dapur asrama. Ia menemukan Drippy sedang asik memakan es krim di dapur. Saat Poppy berjalan kembali ke kamarnya, pengawas sedang membangunkan semua siswi untuk simulasi kebakaran. Poppy akhirnya memilih jalan lain agar tidak ketahuan oleh pengawas itu. Poppy merasa semakin tidak betah tinggal di asrama. Kate yang melihat Poppy merenung memikirkan cara untuk keluar dari sekolah kemudian menghampirinya. Kate mengatakan jika Poppy benar-benar ingin keluar dari Abbey Mount, Katie dan yang lainnya akan membantu Poppy. Kate pun menyarankan Poppy untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran besar di Abbey Mount dan membuat dirinya dikeluarkan. Hari selanjutnya, Poppy memiliki rencana untuk mengotori kolam renang agar siswi lain tidak bisa melakukan olahraga berenang. Poppy akhirnya mengacaukan kolam renang hingga berubah menjadi warna merah. Tidak berhenti di situ, Poppy juga mengganti isi kaset pembelajaran gurunya. Saat kaset itu diputar, isi dari kaset itu ternyata sudah berubah menjadi kalimat-kalimat jorok yang tidak pantas. Guru-guru akhirnya melaporkannya kepada Bu Kingsley, namun Bu Kingsley tidak setuju untuk mengadakan sidang kehormatan untuk mengeluarkan Poppy. Sebaliknya, Bu Kingsley hanya memanggil Poppy dan memberinya sebuah peringatan. Poppy yang kesal karena tidak dikeluarkan akhirnya mengadu kepada teman-temannya. Saat mandi sabun, Drippy memiliki sebuah ide gila. Ia menyarankan agar Poppy mendekati Freddy dan melakukan pelanggaran seperti berciuman atau bahkan bercinta dengannya. Tibalah saat akan diadakan pesta dansa. Para siswi diizinkan untuk keluar dari asrama dan berbelanja untuk persiapan pesta. Poppy dan kawan-kawannya pergi menuju pusat belanja dan membeli pakaian-pakaian yang bagus untuk membuat Freddy jatuh cinta padanya. Poppy bahkan merubah gaya rambutnya yang pirang itu di sebuah salon.
Hasil dari salon itu sangat memuaskan. Rambut Poppy berubah menjadi warna hitam kecoklatan dan membuat dirinya tampak sangat cantik. Saat di pesta dansa, tidak hanya Freddy, semua anak laki-laki dari asrama lain terkagum-kagum pada kecantikan Poppy dan kawan-kawannya. Poppy kemudian mendekati Freddy yang sedang digoda oleh Harriet. Poppy menarik Freddy untuk berdansa berdua bersamanya. Harriet terlihat sangat marah dan meminta teman satu gengnya untuk membuntuti Poppy dan Freddy saat mereka keluar berdua. Melihat Poppy dan Freddy akan berciuman, mereka meminta Poppy untuk kembali ke ruang dansa. Takut Harriet marah, mereka berdua justru tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Harriet. Paginya, sebelum lomba lempar bola antar sekolah dimulai, Bu Kingsley yang kecewa pada Poppy, Katie, dan kawan-kawannya menasihati mereka agar tidak melakukan hal seperti malam tadi saat dansa. Bu Kingsley merasa keheranan karena murid baik seperti Kate, Drippy, dan kawan-kawannya itu malah ikut terjerumus dalam hal-hal negatif seperti berpakaian seksi dan menggoda laki-laki. Bu Kingsley juga memperingatkan Poppy untuk berlaku baik agar tidak mengecewakan orang tua satu-satunya yang berusaha membuat dirinya lebih baik. Saat pertandingan dimulai, Drippy tiba-tiba saja muntah dan sakit perut. Poppy yang menjadi tim cadangan pun akhirnya terpaksa menggantikan posisi Drippy meskipun dia merasa tidak begitu mahir. Di luar dugaan, Poppy membuat tim sekolahnya lebih baik. Bahkan tim Abbey Mount akhirnya menjadi pemenang pertandingan hari itu. Karena Poppy sangat baik dalam bermain, ia dijadikan tim kapten dan harus melatih teman-temannya agar lebih baik. Pertandingan demi pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Abbey Mount. Tidak disangka-sangka, Abbey Mount melaju hingga ke babak final dengan Poppy sebagai kaptennya. Datanglah hari di mana Poppy akan pergi berkencan dengan Freddy. Poppy menyempatkan diri untuk mengirim email kepada teman Amerikanya sebelum pergi berkencan. Drippy tiba-tiba saja datang dan menjemput Poppy hingga membuat Poppy lupa mematikan komputer dan mengeluarkan emailnya. Hal itu membuat seseorang datang dan membuka email-email yang telah dibuat oleh Poppy. Freddy dan Poppy akhirnya pergi berkencan. Freddy tampak sangat menyukai Poppy dan ternyata begitu pula sebaliknya. Poppy sendiri merasa dirinya juga menyukai Freddy meskipun awalnya ia hanya ingin memanfaatkan kebaikan Freddy. Poppy bahkan semakin luluh setelah mendengar Freddy mengungkapkan perasaan kepadanya di restoran saat mereka pergi berkencan. Saat pulang berkencan, ia heran melihat semua teman-temannya terdiam dan tampak marah. Rupanya mereka mendapatkan kopian percakapan email entah dari mana yang berisi Poppy tidak menyukai Kate dan teman-temannya yang lainnya. Mereka merasa sangat kecewa karena mereka menganggap Poppy sepenuh hati sebagai teman mereka. Poppy yang berusaha menjelaskan bahwa email itu merupakan email lamanya dulu saat masih baru masuk ke sekolah tidak dipercaya oleh kawan-kawannya. Di sisi lain, Freddy juga mendapatkan email tentang dirinya. Mengetahui Poppy hanya memanfaatkannya agar dikeluarkan dari sekolah, Freddy merasa sangat kecewa. Poppy berusaha menjelaskan bahwa ia awalnya memang berniat seperti itu, namun akhirnya ia benar-benar tulus menyukai Freddy. Hal itu tentu saja membuat Freddy yang terlanjur kecewa menjadi tidak percaya. Saat menelepon sahabat Amerikanya, sahabatnya itu malah ketahuan berselingkuh dengan kekasihnya di Amerika dulu. Poppy merasa sangat sedih dan kecewa hingga tidak sengaja membakar tirai yang ada di dapur dengan korek miliknya. Poppy yang panik segera memadamkan apinya dan berlari kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, ia menyadari bahwa api yang ia padamkan tadi malah membesar. Ia membangunkan semua orang di asrama dan meminta mereka keluar. Ia juga membunyikan alarm dan berlari keluar asrama. Bu Kingsley yang panik mencoba mengecek siswinya satu persatu dan ternyata Drippy tidak ada di antara mereka. Poppy menduga bahwa Drippy terjebak di dapur yang sedang terbakar itu karena kebiasaannya yang menyelinap memakan es krim di kulkas. Ia kemudian lari ke dalam dengan berani dan menyelamatkan Drippy. Pagi harinya, Poppy mengakui semua perbuatannya yang menyebabkan kebakaran itu pada Bu Kingsley. Ia juga menitipkan surat yang berisi penjelasannya untuk Freddy kepada Bu Kingsley. Pada hari itu juga, Poppy menemukan foto ibunya yang ternyata dulunya juga bersekolah di tempat ini. Bahkan ibunya juga menjadi kapten tim lempar bola seperti dirinya.
Ia kemudian menangis menyesali perbuatannya. Akhirnya, Poppy pun menjalani sidang kehormatan. Saat itu juga, Kate dan kawan-kawan menyadari bahwa ada kejanggalan pada kopian email Poppy. Email itu bertuliskan jam di mana harusnya Poppy sedang berkencang dengan Freddy dan tidak mungkin menuliskan email. Mereka akhirnya berpikir bahwa Harriet lah yang menyabotase email milik Poppy. Di dalam persidangan, Poppy menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menyalakan api dan merasa sudah benar-benar mematikannya. Ia juga mengaku walaupun dulu sangat ingin dikeluarkan dari sana, ia sekarang sudah merasa betah dan ingin sekali tetap bersekolah di Abbey Mount. Mendengar itu, seketika teman-teman asrama lainnya pun membela Poppy dan mengaku bahwa mereka juga ikut bersalah seperti Poppy. Harriet yang tidak terima mengatakan bahwa Poppy membakar dapur dengan sebuah korek miliknya. Hal itu ternyata malah membuat Harriet membongkar semua kelakuannya sendiri. Poppy merasa terkejut karena Poppy tidak pernah mengatakan tentang korek itu sama sekali. Ia tentu saja heran mengapa Harriet bisa tahu. Semua sepakat berasumsi bahwa Harriet lah yang membakar dapur itu, dan pada akhirnya Poppy pun tidak jadi dikeluarkan. Tibalah acara final pertandingan bola lempar. Ayah Poppy pun datang dari Amerika karena Bu Kingsley menghubunginya. Ayah Poppy pun kebingungan mencari di mana Poppy berada. Bu Kingsley akhirnya menunjukkan bahwa Poppy sedang ada di dalam pertandingan. Ayah Poppy merasa sangat terkejut dan terharu melihat perubahan Poppy. Ia sangat merasa terharu karena Poppy terlihat mirip sekali seperti ibunya dan tampak jauh lebih baik. Poppy dan timnya akhirnya memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-2. Ayah Poppy merasa sangat bangga dan menghampiri anak perempuannya itu. Ia tidak menyangka sama sekali Poppy bisa berubah dan mampu membawa timnya menjadi kompak dan memenangkan pertandingan antar sekolah. Di akhir film yang membahagiakan itu, Harriet akhirnya dikeluarkan dari sekolah, dan film pun akhirnya selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng untuk notifikasi alur cerita film favorit Tigers selanjutnya.